Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar, yang layak disembah. Oh Tuhan,
Salam keluarga HCC yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Senang berjumpa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan lewat program Worship from Home edisi Saat Teduh. Saya berharap kita semua mengalami kekuatan, mengalami kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kita akan belajar bersama lewat kebenaran firman Tuhan, di mana tema saya beri judul Kuasa Perkataan. Itu terdapat dalam Yakobus 3 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema saya yaitu kuasa perkataan. Kita harus bisa menguasai lidah kita. Karena di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita. Mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Sebab perkataan kita itu seperti benih yang ditaburkan orang yang akan memakan hasil dari benih itu. Artinya apa yang kita taburkan, apa yang kita sampaikan, maka itu yang akan kita nikmati, itu yang akan kita makan. Perkataan kita adalah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti kita. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Itu kata Amsal dalam Amsal 13 ayat 2a. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita benar-benar menguasai lidah kita hari-hari ini. Dan yang kedua, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena perkataan kita itu seperti doa. Itu dapat menentukan hidup berhasil atau tidak. Jadi segala sesuatunya, perkataan kita merupakan suatu doa, akan menentukan bagaimana kita akan berhasil atau tidak. Di sana dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 demikian berkata, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baiknya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipunya. Alkitab berkata bahwa ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapannya. Kita harus bisa menjaga perkataan kita hari-hari ini, karena setiap perkataan kita itu merupakan doa. Ya, itu merupakan doa. Dikatakan tadi itu akan menentukan hidup kita berhasil atau tidak. Di saat kita menyampaikan, di saat kita mengucapkan baik kepada orang-orang sekitar kita, itu akan menentukan, itu akan membentuk karakter dan kepribadiannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan perkataan kita. Di dalam Bilangan 14 ayat 28b dikatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mengapa kita harus menjaga perkataan kita hari-hari ini? Mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, kita selalu memperkatakan hal-hal yang negatif bagi orang-orang yang di sekitar kita. Perkataan kita itu sangat melukai. Bahkan kita mungkin memperkatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang melukai bagi anak-anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa itu akan dilakukan apa yang kita katakan. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janganlah kita mengizinkan hidup kita, ya, janganlah kita mengizinkan hidup kita untuk dikata-katai. Jangan pernah mengizinkan perkataan negatif itu menguasai hidup kita. Ya, jangan pernah izinkan perkataan negatif itu menguasai hidup kita. Tetapi biarlah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar untuk terus memberkati pribadi kita,
Mulai hari ini mungkin kita melihat secara jasmani, secara pandangan kita melihat kelemahan suami, melihat kelemahan istri dan anak-anak kita. Biarlah hari ini kita mengucapkan berkat bagi mereka. Saya percaya di saat kita mulai belajar untuk memperkatakan hal yang positif bagi mereka, maka hal itulah akan membentuk kepribadian mereka, membentuk kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita belajar memperkatakan hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan izinkan kita memperkatakan hal yang buruk. Jangan izinkan perkataan yang buruk itu menguasai kehidupan kita, menguasai pikiran kita. Tetapi biarlah kita selalu menolaknya itu. Karena saya tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Mungkin di antara kita banyak orang berkata bahwa kita tidak bisa buat apa-apa. Kita merupakan orang-orang yang tidak mampu, atau apapun mereka katakan hal yang negatif. Tetapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari apapun pandangan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan kita harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Alkitab mengatakan dalam Matius 12, 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Biarlah hari ini apapun yang kita ucapkan, biarlah kita berpikir dulu sebelum kita mengucapkannya. Ya, kita berpikir dulu sebelum kita mengucapkannya. Karena saya percaya di saat kita berpikir, maka itu tidak akan melukai orang-orang di sekitar kita. Kita belajar memperkatakan hal yang positif hari ini. Mari kita ucapkan yang baik selalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasan. Artinya, biarlah hari ini kita belajar memperkatakan hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah izinkan perkataan negatif itu menguasai hidupnya, menguasai hidupmu. Apapun orang di sekitar kita mengatakan tentang pribadi kita, kita harus mendengarkan apa kata Tuhan. Hidup kita tidak tergantung dari orang lain. Hidup kita tidak tergantung apa kata orang lain. Tetapi hidup kita tergantung dari kebenaran firman Tuhan, tergantung dari apa kata Tuhan. Biarlah hari ini, dengan kesempatan ini, biarlah kita mulai belajar untuk menjaga perkataan kita. Ya, sebab Tuhan berkata, apa yang kamu katakan itu yang kulakukan. Hari ini biarlah kita menjadi pribadi yang ikut merdeka. Mungkin kemarin kita terikat dengan perkataan-perkataan negatif, tetapi hari ini biarlah hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk ikut dimerdekakan dari perkataan negatif yang mengikat kehidupan kita. Belajarlah hari ini untuk memperkatakan hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mulailah belajar untuk memperkatakan hal yang benar bagi orang-orang di sekitar kita. Mulailah perkatakan hal yang benar bagi orang-orang yang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami untuk selalu menjaga perkataan kami. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus lebih lagi menuntun kami. Ini doa syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.